A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita, masih bisa kita berjalan dengan mudah menuju masjid ini. Ini semua karena rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Salam serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang sebagaimana kita nikmati sekarang ini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita atau ta'lim kita, buku Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita Al-Fatihah kita kirimkan kepada al-muallif buku ini, itu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi buku ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah hazinni wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu bulaka binatika la bulaka bizamika firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah, merujuk kepada atau review kepada materi 2 minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan doa atau zikir sebelum tidur atau sebelum kita mengambil tempat tidur kita. Senantiasa kita selalu membaca doa atau berzikir sebelum tidur agar kita selamat dari gangguan-gangguan syaitan, ya, gangguan-gangguan iblis, ya, atau gangguan-gangguan dari hal-hal yang lain atau malapetaka atau musibah-musibah yang lain. Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah membuat dinding atau membuat tameng atau perisai untuk keselamatan diri kita. Kita membersihkan diri sebelum tidur, ya, kita berwudu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan doa untuk mendapatkan mimpi yang baik, mimpi yang indah, mimpi yang bermanfaat, bukan mimpi yang buruk, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'yan sholihatan shadiqatan ghairu kazibatin nafi'atan ghairu mudaratin. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau mimpi yang baik, bukan mimpi yang baik dan mimpi yang benar, bukan mimpi yang bohong atau yang menipu. Mimpi yang bermanfaat, bukan yang tidak memberikan manfaat. Insyaallah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita tidak berdoa, itu malaikat dan syaitan itu berselisih, saling perebutkan kita. Kata malaikat, ya Allah, akhiri aktivitas hamba ini dengan kebaikan, dengan amal soleh. Apa kata syaitan? Kata syaitan, akhiri orang ini dengan dengan keburukan, yaitu dengan bad ending. Kata malaikat, happy ending. Tapi kalau syaitan, bad ending. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didoakan oleh malaikat itu terkabulkan dan kita dijaga oleh malaikat sampai kita terbangun. Oleh karena itu jangan sampai kita tidur itu tidak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab atau pasal, yaitu makruh atau tidak dianjurkan kalau kita tidur tidak membaca zikrullah atau tidak membaca doa, atau makruh kita tidur kalau kita tidak membaca doa. Karena apa? Karena kalau kita tidak membaca doa berarti kita tidak membuat penghalang atau tidak membuat tameng atau perisai untuk diri kita. Hadis yang pertama, waraina fi sunani Abi Daud bi isnadi jayyid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol man qa'ada maq'adan lam yazkurullah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa mattaja'a matja'an la yazkurullah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan, barang siapa duduk di suatu majelis atau di suatu tempat atau di suatu bangku, suatu tempat maq'adan, tempat duduk maq'adun. Makanya bahasa Arabnya bangku panjang itu itu bahasa Arabnya itu maq'ad, tempat duduk yang panjang itu. Kalau kursi kan biasa seperti kursi. Itu barang siapa yang duduk di tempat majlis atau di tempat duduk lam yazkurullah ta'ala fihi, dan dia belum menyebut nama Allah atau dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, kanat alaihi minallahi tiratun, maka baginya apa yang dia lakukan itu tidak afdol atau masih ada yang kurang. Tiratun itu artinya kekurangan, naqsun, tidak afdol, masih ada yang terganjal atau yang kurang. Wa mattaja'a matja'an la yazkurullah ta'ala fihi, barang siapa dia mengambil tempat tidurnya atau dia tidur di atas tempat tidurnya, ittaja'a itu artinya terlentang, terlentang sambil menjulurkan kaki, la yazkurullah ta'ala fihi, kemudian dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalamnya, maka tidurnya itu tidak afdol atau hampa. Maksudnya itu adalah kosong baginya, tidak tidak ada pagar untuk dirinya. Sehingga dengan apa yang kita baca itulah sebagai perisai untuk diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita itu dalam 2 waktu. Yang pertama di saat kita tidur. Di saat kita tidur itu Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita.
menggenggam, ya, qabado, ya, menggenggam nyawa kita, memisahkan antara badan kita dan ruh kita, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu saat kita bangun kembalikan lagi. Nah, saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita atau ruh kita itu dalam keadaan kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita itu saat kita tidur, dia tidak kembalikan lagi. Dan kita belum sempat minta maaf, belum sempat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadisnya itu, jangan engkau tutup matamu sebelum engkau beristighfar dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kan kita bisa muhasabah diri dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Apa yang telah kita lakukan? Kemudian apakah kita lakukan kebaikan-kebaikan atau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Sebelum kita tidur itu adalah kita bisa muhasabah diri, bisa kita meminta maaf atau kita memaafkan kesalahan orang lain, atau kalau ada yang menzalimi kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah kalau kita berbuat kesalahan. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita saat kita benar-benar kita meninggal dunia. Entah itu meninggalnya adalah secara alami atau meninggalnya karena ada al-mautul ihtiram. Mautul ihtiram itu maut yang dihormati. Artinya kematian yang karena kecelakaan atau bunuh diri atau lain-lain, ya, semuanya, ya. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengambil nyawa kita, ya. Tapi apa yang kita lakukan, ya, kita meninggalnya karena ini, meninggalnya karena itu, hanya cara keduniaan untuk dikenang secara zahiriyah, secara materi. Padahal itu sudah tiba waktunya, sudah takdirnya. Hanya itu adalah sebagai cerita keduniaan, ya. Ini meninggal karena meninggal karena ini. Itu hanya cerita keduniaan. Sebagaimana disampaikan oleh guru kita Sasofwan pada hari Jumat kemarin itu, bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang meninggal itu pasti akan mengalami kematian. Walaupun kita sembunyi di benteng yang kuat, walaupun kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita berada pada benteng yang yang kokoh atau yang kuat, ya. Pernah ada penelitian, ya, orang barat untuk melihat nyawa seorang itu bagaimana dia keluar dari tubuh, ya, dari tubuh seseorang, ya. Bagaimana ingin melihat secara secara laboratorium, ya, secara saintifik, secara sains, ya, ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang yang detik-detik near death experience, untuk mengalami detik-detik kematian itu dimasukkan dalam tabung kaca yang enggak ada ruangnya, enggak ada udaranya, tabung kaca itu semua kaca, dan dilihat, ya, semuanya berkumpul para peneliti, para profesor untuk melihat bagaimana nyawa itu dia keluar dari kaca itu untuk melihat, ya. Apa yang terjadi? Kaca itu pecah, lebur, meledak, dan orang-orang yang sekelilingnya itu meninggal dunia semuanya, ya. Itu kan sudah melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri Rabbi, ya. Wahai Muhammad, katakanlah kalau ada yang bertanya tentang ruh, katakanlah bahwa itu ruh ialah urusanku, bukan urusan manusia. Dengan hal itu kita semuanya pada waktu tidur kita itu kita senantiasa selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalau kita tidak berdoa, maka tidur kita itu tidak tidak afdol. Bukan tidak berdoa, tidak afdol, tidak berkah. Makanya kita ada doa, Allahumma inni as'aluka baraka fi naumi. Allahumma barik li fi naumi. Ya Allah, saya meminta keberkahan pada waktu tidurku. Ada orang yang tidurnya 7 jam, 8 jam, bangun dia sakit-sakitan. Enggak enak. Kok baru tidur udah bangun lagi, ya. Ada orang tidurnya cuma 1 jam karena dia lelap, ya, berkah, dan dia baca doa.
seperti dia tidur seharian, bangun dia fresh lagi, punya energi lagi. Nah, inilah fungsi-fungsinya kenapa kita selalu berdoa sebelum tidur itu, ya. Kemudian bab selanjutnya itu bab ma yaqulu iza istaiqaza fil laili wa arada nauma ba'dahu. Ini bab atau pasal apa yang kita ucapkan saat kita bangun malam kemudian kita tidur lagi. Kan ada dua macam orang bangun malam itu. Dia bangun malam kemudian tidak tidur lagi, ya. Terus dia terbangun, entah ada apa gitu, kemudian dia tidak tidur lagi, ya. Jadi dia bangun malam, dia tidak tidur lagi, dia bangun malam kemudian tidur lagi, ya. Seperti saya tadi malam itu, ya, mohon maaf saya tidak bersama bapak-bapak tadi subuh itu, saya ketiduran, ya. Sudah mempersiapkan materi untuk tadi pagi, ya, sekitar jam sekitar jam 2, ya. Setelah itu sholat, ya. Saya nyalain lampu semuanya, ya. Setelah sholat malam itu saya matiin lagi, ya, biar agak gelap saya itu. Habis sholat itu zikir, sudah sekitar jam 3:30, ya, ketiduran. Itu bangun itu Ustadz Sofwan sudah rakaat yang kedua, Masya Allah, itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, ya, kita masih bisa bangun, ya. Nah, ini hadis yang pertama, ya. An Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ara minal laili faqala man ta'ara ini artinya man istaiqaza, ya, istaiqaza, ya, barang siapa dia bangun di malam hari atau terbangun di malam hari kemudian dia mau tidur lagi, faqala, maka dia harus ucapkan, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Summa qala, ya. Jadi kalau dia terbangun malam kemudian mau tidur lagi, dia ucapkan tadi itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Ya, itu yang paling bisa kita ingat, ya. Summa qala, kemudian dia berdoa, Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, ya. Au da'a, atau kemudian dia berdoa kepada Allah, doa apa saja, ya. Meminta ampun, kemudian mendoakan anak-anaknya, mendoakan keselamatan dirinya, keluarganya, kemudian usahanya, tijarahnya, bisnisnya, hartanya dan lain-lain, ya. Ya, ustujiba lahu. Apa yang dia doakan itu insyaallah kalau dia sungguh-sungguh itu diperkenankan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawaddaa kubilat sholatuhu. Kemudian kalau dia berwudu kemudian dia sholat, maka apa yang dia sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna sholatana, ya Allah, terimalah sholat kami. Insyaallah malam itu kalau dia sholat, ya, maka akan diterima sholatnya. Sholat di malam hari itu banyak sekali keuntungannya. Seperti kita lewat jalan tol, ya. Kalau kita jalan biasa kan masih ada macet-macetnya. Kalau kita lewat jalan tol itu, ya, sedikit dan macetnya itu masih bisa kita jalan. Namanya tol. Tol itu artinya panjang, lurus, alat tul, ya. Tol, jalan panjang. Itu cepat, ya. Cepat dan tidak macet, ya. Itu begitu juga kita bangun malam dan kita berdoa dan sholat malam, ya. Suara-suara yang lain itu suara yang sangat kecil, itu seperti detak jam, itu kedengaran. Begitu juga itu suara-suara kita, itu kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa malam itu habis kita berwudu kita sholat sunnah wudu 2 rakaat, ya, seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Itu amalan itu, melakukan sholat sunnah wudu itu
sendalnya atau separuh badannya itu sudah duluan di surga. Jadi sebelum meninggal sudah duluan dia di surga karena diamalkan sholat sunnah wudhu itu. Kemudian bisa kita sholat hajat 2 rakaat ya. Sholat hajat kapan saja bisa kita lakukan, tapi afdolnya bisa kita lakukan pada malam itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa malam itu adalah lebih tenang ya, di saat orang tidur, tidak ada kemacetan, tidak ada suara apa-apa, hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau sholat taubat, kita sholat taubat, kemudian sholat tahajud. Habis sholat tahajud bisa kita tutup dengan sholat witir. Kalau sudah sholat witir, habis sholat isya tidak usah lagi sholat witir, karena tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam ya. Nah, itu rangkaian kita bangun malam ya. Wa rawaina fi sunani Abi Daud bi isnadi lam yudhaifahu. Ini dari Sunan Abi Daud bi isnad dengan sanad yang belum didhaifkan ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza istaiqaza, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun di malam hari, qala la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka Allahumma, maha suci Engkau, Allahumma astaghfiruka li dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya, atas dosaku, was'aluka rahmataka, dan saya memohon rahmatmu ya, Allahumma zidni ilman la tuzi qalbi ba'da iz hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya, berikanlah atau tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku ya, wala tuzigh, yang engkau sesatkan hatiku setelah engkau memberikan petunjuk ya, wa habli min ladunka rahmah, dan berikanlah saya rahmatmu ya, innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah maha pemberi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam itu kalau kita begadang tanpa kita melakukan apa-apa, begadang tanpa ada tujuan, maksudnya orang begadang ya gitar-gitaran ngobrol tanpa ada ujungnya, itu mungkin itu yang dikena penyakit ya, itu yang dilarang oleh dokter. Tapi kalau kita begadang, kita bangun malam itu, kita zikir dan kita bangun baca Quran kepada Allah Subhanahu wa taala, itu para kiai kita, para santri kita di Nusantara ini ya, mereka itu yang mereka lakukan beribadahnya pada malam hari, dan mereka sedikit tidurnya. Nah, kita kan dianjurkan jam 10 itu kita harus tidur ya. Nah, tapi orang-orang para kiai kita, ulama kita itu mereka bangun malam. Bahkan itu Imam Ghazali ya, itu yang ulama-ulama kita itu panjang rambutnya ya. Itu untuk bisa dia menahan ngantuknya itu ya. Imam Ghazali dia ikat rambutnya itu di pohon. Ketika dia ngantuk begini, tertahan dengan rambutnya itu dari pohon itu untuk tidak bisa dia jatuh begini ya. Nah, itu Masya Allah kita bangun malam dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa kita itu selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak seperti yang dilakukan oleh para ulama kita dengan narasi dokter itu bahwa akan kurang darah, akan kena penyakit dan lain-lain. Tapi nyatanya santri-santri kita di Nusantara ini, ulama-ulama kita, alhamdulillah mereka sehat-sehat ya. Hadis selanjutnya, wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'arra minal laili qala la ilaha illa Allahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa maidahumal azizul ghaffar ya. Intinya bahwa saat kita terbangun dari tidur kita, kemudian kita mau tidur lagi, jangan lupa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, kita masih bisa dibangunkan oleh Allah ya pada malam hari ini. Kadang kita kan bangun malam, artinya itu ada kucing
Entah itu kita mau pergi kencing lagi, ya, kita bangun lagi tempat tidur kita. Itu diulangi lagi apa yang kita baca itu. Kita baca doa tidur itu, ya. Bismika Allahumma ahya bismika amut, ya. Kita Allahumma bismika wada'tu jambi, ya. Faghfirli, ya. Nah, itu kita baca lagi, ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa rawaina fihi bi isnadi dhaif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza raddallahu azza wa jalla ilal abdil muslim nafsahu minal laili fasabbahu wastaghfarahu wa da'ahu taqabbala minhu. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan, ya, nyawa seseorang pada malam hari itu, ya, atau nyawa seorang muslim atau hamba yang muslim, ya, atau jiwa seorang muslim minal laili, maka orang tersebut, ya, fasabbahahu, maka dia harus bertasbih subhanallah, ya, pada malam itu. Wastaghfara, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, taqabbala minhu. Maka doa-doanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis selanjutnya, ya, waraina fi kitab Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Sunni bi isnadi jayyid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum an firashihi minal laili thumma 'ada ilaihi yang futhu bisonifati izarihi salasa marratin. Ini dari Rasulullah SAW. Iza qama ahadukum, jika dia terbangun pada malam hari, atau salah satu di antara kalian terbangun di malam hari atau dari tempat tidurnya, ya, summa ada ilaihi, kemudian balik lagi ke tempat tidurnya itu, ya, falyanfudhu bisonifati izarihi salasa marratin, maka ujung kainnya, izar itu artinya kalau kita artikan sarungnya, ya, atau dengan sarungnya itu dia mengibas-ngibas tempat tidurnya itu 3 kali, ya. Entah itu kalau misalkan ada sapu lidi itu bisa dengan itu, atau dengan kain itu bisa kita kibas, ya, pukul-pukul tempat tidur itu sebanyak 3 kali, ya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi, karena kita tidak tahu saat kita tinggalkan tempat tidur kita itu, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita tinggalkan itu, kan itu kosong. Entah itu ada binatang lagi, ya, datang, atau ada setan atau iblis datang karena kita pergi ke kamar mandi, ya kan, atau kita kemana, ya. Balik lagi itu harus kita kibas-kibas lagi sebagaimana kita lakukan sebelum kita tidur. Kita pukul, jangan sampai ada kaki 1000, apalagi itu yang kalau jengking, ya, yang itu, ya. Fa iza ittaja'a falyakul, jika dia berbaring, ya, berbaring lagi, maka dia mengucapkan bismika Allahumma wada'tu jambi, ya Allah, dengan namamu saya meletakkan jambi. Jambi itu adalah lambung di sini atau samping kanan begini, ya. Wada'tu jambi wa bika arfa'u, dengan namamu juga saya mengangkatnya atau saya bangun, ya. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau menggenggam jiwa saya maka kasihanilah, rahmatilah, ya. Wa in radattaha fahfazha, jika engkau mengembalikannya maka peliharalah. Jika Allah menggenggam jiwa kita maka kasihanilah, jangan dihukum. Jika mengembalikannya lagi maka peliharalah jiwa itu. Tahfazu bihi, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solihin atau orang-orang yang soleh. Nah, inilah apa yang kita baca saat kita terbangun di waktu
malam hari dan kita kita tidur lagi. Kalau kita bangun malam itu sudah disampaikan sebelum-sebelumnya dan kita zikir. Apabila kita bangun malam kita wudhu kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tertidur ya, zikir sampai kita tertidur. Itu apa yang kita baca itu ya, orang-orang yang berdoa, jika malam itu orang-orang berdoa, berzikir, kita juga dapat berkah dan rahmatnya dari orang-orang yang berdoa itu karena aktivitas kita di malam hari juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi yang berkaitan dengan bab ya. Ini bab yang baru ya, bisa kita lanjutkan untuk minggu depan atau 2 minggu berikutnya ya. Ini pasal bab mayakul iza khalaqa fi firasihi falam yanam, atau ini disebutnya dengan arokun. Arokun itu artinya kita tidak bisa tidur atau apa namanya itu? Insomnia ya. Apa yang kita baca saat kita itu sulit untuk tidur. Kan banyak orang itu yang nggak bisa nggak bisa tidur di malam hari. Ada kegelisahan ya, di malam hari sehingga tidak bisa tidur dan berefek kepada kesehatannya. Entah itu adalah punya kekhawatiran atau punya kegelisahan atau punya problem atau apa-apa yang terganjal dalam dirinya, itu membuat dia tidak bisa tidur ya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Ibnu Sunni dari Zaid ibn Thabit. Syakautu ila Rasulillah, saya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arokon itu tadi itu penyakit insomnia. Asabani faqala, saya ya, qala Allahum kulillahumma gharatin nujum. Maka kata Rasulullah, katakanlah atau ucapkanlah kulil, ya Allah, gharatin nujum ya, bintang-bintang telah tenggelam ya. Wa hadaatil uyun, kemudian mata terpejam. Wa anta hayyun qayyum, engkau maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, ya hayyun ya qayyum. Ahdi laili wa anim aini, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah pada malam saya ini. Kemudian tutuplah mata saya atau tidurkanlah mata saya. Faqultuha fa'azhaballahu azza wa jalla aini ma kuntu ajidu. Kata dari Zaid ibnu Thabit ini, saya mengucapkan itu, maka apa yang saya alami tadi itu, penyakit insomnia itu telah hilang dan Allah Subhanahu wa taala menidurkan saya pada malam itu ya. Itu nanti kita sambung lagi hadis-hadis berikutnya yang berkaitan dengan doa-doa cara mengatasi penyakit insomnia atau sulit tidur di malam hari ya. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.